عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kunuzul hikmah, saudara, kali ini menghadirkan kalimat yang ringan dalam lisan, insya Allah berat dalam timbangan. Dalam beberapa riwayat, kalimat yang ringan dalam lisan, berat dalam timbangan adalah kalimat zikir la ilaha illallah atau syahadatain sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Dalam keseharian kita ada lagi, dan sebetulnya adalah kalimat yang ringan dalam lisan dan berat dalam timbangan. Mohon maaf terbulak-balik ini ya, kalimat yang ringan dalam lisan dan berat dalam timbangan. Dalam kitab Majmu'atul Warram diriwayatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man rafa'a qirtasan minal ardi maktuban alaih Bismillahirrahmanirrahim ijlalan lillahi wali ismihi an ayyudas kana indallah minas siddiqin wa khaffafa an walidayhi wa in kana musyrikaini." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang mengangkat selembar kertas dari tanah, dari bawah, kalau kita melihat ada selembar kertas tergeletak dan di atasnya tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia mengangkatnya, ijlalan, mengagungkan Allah Ta'ala, wali ismihi, dan namanya, supaya tidak terkena debu, tidak terkotori, tidak tercemari. Kana indallah minas siddiqin. Allah Ta'ala tuliskan ia termasuk as-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang tulus, yang derajatnya dalam ayat Al-Quran disandingkan dengan nabiyyin, minas siddiqin wan nabiyyin, wasyuhada'i wassolihin. Jadi ada derajat para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, kemudian siddiqin. Allah Ta'ala tuliskan orang yang melihat kalimat Bismillahirrahmanirrahim tergeletak, lalu mengambilnya karena mengagungkan Allah Ta'ala dan namanya, dituliskan termasuk di antara siddiqin. Wa khaffafa an walidayhi.
dan Allah Ta'ala ringankan dari kedua orang tuanya. Allah Ta'ala ringankan, Allah Ta'ala ampuni dosa, Allah Ta'ala tambahkan pahala bagi kedua orang tua. Wa in kana minal musyrikaini, walaupun ia termasuk orang-orang yang tidak beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang ringan dalam lisan, tetapi sangat berat dalam timbangan. Praktek sehari-harinya saudara, mungkin saudara menemukan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tergeletak, terutama di tengah-tengah kita banyak dibuat dalam undangan ketika undangan masih tercetak. Zaman sekarang undangan juga sudah digital. Tapi ketika ia masih tercetak, kemudian diedarkan, lalu tergeletak begitu saja, wal'iyadzubillah, bahkan kemudian ada yang dibuang ke tempat sampah. Sebaiknya ijlalan, bukan hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, melainkan juga ayat Al-Quran, kita pisahkan dari kertas yang mungkin akan kita buang. Ijlalan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi, sebuah tips praktis kalau saudara sering lupa barang dalam riwayat, misalnya saya lupa kacamata, sebelum saya meletakkan, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, Allah Ta'ala akan membantu kita mengingatnya ketika kita lupa. Amalan juga diterima manakala kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu makna bahwa yang dimaksud dengan sabar itu ialah ketabahan untuk menghadapi penderitaan. Ketabahan itu tidak jadi soal apakah dia dalam kebenaran atau di dalam kebatilan. Nah, di dalam Islam kita harus membatasi kesabaran dalam arti ketabahan di dalam kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran, berusaha mengikuti kebenaran, itu baru kita menyebut itu sebagai sabar. Tapi kalau itu berkaitan dengan kebatilan, kita tidak menyebutnya itu sabar. Dalam istilah agama apa itu? Kalau orang tabah itu di dalam kebatilan itu kafir, mungkin dalam Islam disebutnya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebelumnya kan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka itu, kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka, tetap saja tidak beriman. Sama saja bagi pencuri itu, apakah dia dicambuk atau tidak dicambuk, tetap saja tidak ngaku. Itu namanya dalam Al-Quran itu sebagai orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu. Di sebuah sekolah di negeri antah berantah ini ada gerakan di antara murid-muridnya. Satu gerakan yang ingin menentang peraturan sekolah, dan satu lagi tentu gerakan yang ingin memelihara ketertiban sekolah. Murid yang menentang peraturan sekolah itu kemudian melakukan satu tindakan yang sangat berani. Mereka berdemonstrasi di sekolah, berteriak-teriak menentang peraturan sekolah. Walaupun mereka tahu resikonya mereka akan dikeluarkan dari sekolah itu, mereka teriak-teriak. Kemudian anak-anak yang baiknya berada di sebelah sana dan tidak berbuat apa-apa. Mereka dikumpulkan oleh gurunya. Ada anak-anak yang baik yang tahu tentang gerakan itu, tapi mereka tidak berani menyampaikannya. Sementara anak ini dia berada di dalam kebatilan tetapi berani menyampaikannya. Saya sampaikan ini sebagai sebuah kasus juga. Kita sering menemukan bahwa lebih banyak orang yang berani melakukan kemaksiatan
daripada orang yang berani melakukan untuk menegakkan kebenaran. Sebenarnya ini keberanian ini kata para ahli adalah sejenis kesabaran. Syaja'ah adalah atau keberanian, kesabaran di dalam menyampaikan kebenaran, kesabaran untuk menerima resiko apapun dalam menyampaikan kebenaran. Tapi kita temukan ternyata keberanian itu pun sudah orang gunakan untuk menyampaikan kebatilan. Seringkali kita lihat orang lebih sabar melakukan kemaksiatan, walaupun kata sabar itu harus pakai tanda petik tadi, karena yang kita maksud itu bukan sabar seperti itu. Tapi kita sering temukan ada orang yang udah kita tinggalkan kata sabar lah, tabah. Ada orang yang tabah dalam melakukan kemaksiatan, tapi tidak tabah di dalam menjalankan kebenaran. Saya bisa berjam-jam duduk lama berjam-jam menghadap PlayStation, main game itu bareng sama anak-anak saya. Itu bisa berjam-jam, itu tabah gitu. Waktu tidak terasa berlalu. Tapi kita tidak tabah untuk salat berjamaah bersama-sama, misalnya untuk melakukan salat malam. Itu PlayStation bisa kita lakukan udah lewat jam 12, udah jam 1. Kita masih bangun dan masih keasikan. Tapi kalau kegiatan PlayStation itu kita ganti dengan sholat berjamaah, kita lalu jadi mudah capek, kita jadi gampang ngantuk gitu. Kenapa itu ya? Nah ini Ibu, kenapa itu? Nah sekarang saya tanya kepada Ibu, kenapa? Hubungannya dengan kenapa itu jawabannya sama pasti dengan kenapa yang tadi. Tadi juga seperti kenapa murid yang bandel lebih tabah dalam kebandelannya ketimbang murid yang baik di dalam kebaikannya. Kita seringkali takut menyampaikan kebenaran di saat orang lain tidak takut menyebarkan kebatilan, bahkan dengan semangat yang sangat tinggi. Kenapa orang-orang itu bisa tabah untuk melakukan kemaksiatan atau kelalaian lah atau kealpaan? Karena seperti yang saya lakukan PlayStation itu bukan kemaksiatan insya Allah, cuma itu kealpaan, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak begitu bermanfaat. Dan buat seorang sufi karena itu dosa besar menyia-nyiakan waktu itu. Untung saya belum jadi sufi, jadi masih tarafnya masih tahap kepada kealpaan saja. Kullama zakaroka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ketika orang lain berzikir, ini dia dalam keadaan lalai. Saya dalam cara mendisiplin anak, kalau ibu-ibu mau mendisiplin anak-anak ibu, katanya ada kekeliruan dalam cara mendisiplin anak-anak itu, yaitu kita menggunakan kata-kata negatif. Jadi misalnya kita berkata begini, kalau kamu tidak datang tepat pada waktunya, aku akan mencabut uang saku kamu, aku tidak akan memberikan lagi uang saku kamu. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, begitu kata gurunya di sekolah, aku akan menghukum kamu untuk mengerjakannya 10 kali lagi. Itu pernah dulu saya lakukan dulu sebagai guru saya dulu. Ada seorang anak, saya beri kerjaan rumah, kalau kamu tidak kerjakan pekerjaan rumah ini, aku akan hukum kamu dengan mengerjakan pekerjaan rumah itu 10 kali lagi. Dan akhirnya anak itu tidak ngerjain lagi. Saya suruh 10 kali, apalagi 1 kali aja tidak dikerjakan, apalagi 10 kali. Kalau kamu tidak mengerjakan lagi, saya keluarkan dari kelas saya. Dan anak itu senang sekali dikeluarkan itu. Saya bingung. Di situ bertanding dua ketabahan. Ketabahan guru dan ketabahan anak untuk menentang guru itu. Dan waktu itu ternyata anak lebih tabah ketimbang gurunya, atau gurunya tidak sabaran menghadapi hal yang seperti itu. Jadi saya juga bertanya, kenapa? Tuh ada sebuah nasihat, kita keliru katanya. Sebetulnya kita harus menerapkan disiplin itu dengan cara yang positif. Harusnya kita tidak katakan, kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, itu yang salah. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, aku akan hukum kamu. Mestinya kata kita harus menggunakan kalimat yang positif. Sekarang ini saya punya anak bungsu yang masih gadis jelas ya, dan dia baru jadi mahasiswi sekarang ini. Anak-anak saya ini menurut saya terlalu rajin di sekolahnya itu.
Karena kuliahnya pagi, selesai jam 11, tapi pulang ke rumahnya itu jam 7 malam. Istri saya gelisah, saya juga gelisah. Lalu istri saya menegur dia, pokoknya kalau kamu tidak datang lagi sebelum maghrib, aku ambil seluruh uang saku kamu. Dia menggunakan pendekatan negatif. Saya bilang, itu keliru. Tapi sudah keburu diucapkan oleh dia. Harusnya begini, saya bilang sama anak saya itu, kalau kamu datang sebelum maghrib, aku akan mempertahankan uang saku kamu. Sama itu kan? Sama sebetulnya. Tapi yang satu itu positif. Itu lebih enak ke dalam hati anak kita itu, saya bilang itu lebih enak. Umumnya kita lebih mudah menggunakan pendekatan negatif itu daripada pendekatan positif.